في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum warahmatullahi. Raja Daud berkata, Inna matuf umana ibu sefet hakim bukannya. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun bersama. Dalam rangka itu, amal Luciano Channel hadir. Silakan like dan berilah komentar dan share seluas-luasnya, dan bagi yang belum, silakan subscribe demi perluasan bacaan Tuhan. Secara khusus kita akan membahas tentang Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi ada dua sebetulnya yang perlu ditekankan. Yang pertama itu adalah panggilan ibadah dalam pengertian alat sarana yang digunakan. Dan yang kedua itu adalah formulasi ritusnya. Tapi intinya sama, mengajak orang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam agama Yahudi itu digunakan shofar. Shofar itu nafiri ya. Dan kemudian diucapkan shema. Dan shema itu adalah merupakan, isinya adalah pengakuan iman bangsa Israel yang diambil dari Sefer Elia Devarim atau kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Itu dilantunkan ya. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah sembahan kita, Tuhan itu esa. Nah, kalau di dalam tradisi Kristen, ya mula-mula itu dikenal yang namanya nakus. Nakus itu bahasa Arab yang diambil dari bahasa Aramaik yang sebetulnya diartikan lonceng. Dan nakus itu jamaknya adalah nawakis. Tetapi di situ pun ada perkembangan juga. Yang pertama-tama itu ada lonceng yang dibunyikan dengan kayu begitu, dan itu untuk bunyi yang kuat di luar. Nah, tetapi juga ada lonceng kecil dan simbal yang dipakai di dalam, itu untuk peribadatan yang di dalam. Nah, sama dengan Yudaisme, di situ juga ada unsur pengakuan imannya. Tapi kalau di Kristen tentu saja itu adalah misteri Tuhan Israel yang kemudian mewahyukan diri dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya dalam panggilan ibadah, atau sebetulnya lebih tepat itu awal ibadah, misalnya dalam liturgi gereja kuno, itu selalu ada pendeklarasian bahwa Allah itu esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan al-masdu lil ab walibni warahil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin amin. Yaitu kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad. Baru kemudian di dalamnya itu ada ajakan untuk mulai beribadah. Dalam damai marilah kita memohon kepada Tuhan. Lalu umat bersama-sama, ya Robburham, Tuhan kasihanilah, atau Kyrie eleison, dalam damai mari kita berdoa kepada Tuhan. Lalu di situ ada syafaat. Jadi kalau di gereja-gereja Protestan, syafaat itu kan di belakang setelah khotbah. Kalau di gereja-gereja Timur itu syafaatnya di depan. Biasanya misalnya
min najli salamin kulil alam wa min najli kolasi nufusina ila rabbina tlub. Demi perdamaian dunia dan demi keselamatan jiwa-jiwa kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Itu memakai lonceng tadi, Bung. Nah, kemudian kalau lonceng dari dalam itu ada jadi semacam simbal begitu dan lonceng kecil begitu, itu untuk doa Trisagyon. Mana suara yang digunakan memanggil yang lebih lantang kepada orang luar untuk beribadah, dan mana ketika orang beribadah di dalam itu menggunakan suasana yang lebih teduh, lebih khusyuk begitu. Nah, kalau dalam Islam setahu saya memang alat itu berkembang. Jadi tidak ada pemutlakan seperti misalnya kalau Yahudi kan tidak bisa dipisahkan dari shofar ya. Tapi kalau dalam Islam itu sebetulnya kalau lihat sejarahnya, Nabi Muhammad itu lebih mengandalkan suara dari seorang muazin pemanggil sembahyang yang namanya Bilal. Itu suaranya sangat bagus, dan unsur panggilan ibadah yang dikaitkan dengan pengakuan iman itu juga ada dalam Islam. Misalnya kan awalnya itu kan asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kan itu kan ada pengakuan, pendeklarasian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Baru kemudian mirip dengan apa yang tadi saya contohkan dari gereja, bisalamin ila rabbuna tlub, dalam damai marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kalau di Islam kan hayyalas sholat, marilah kita sholat. Sebetulnya ada kemiripan-kemiripan seperti itu. Kira-kira pada abad ke-9 itu ada seorang penulis Yahudi, namanya adalah Daniel Al-Qumisi. Dia meninggal tahun 950-an lah, 946 atau berapa saya lupa. Kemudian dia menyaksikan bahwa sekitar tahun 900-an itu, pada zamannya itu, nakus atau jamaknya nawakis tadi adalah menjadi ciri khas dari kekristenan yang dilihatnya di kota suci Yerusalem. Lalu ada catatan lagi bahwa pada abad-abad itu di Palestina misalnya, memang ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Islam agar orang-orang Kristen itu tidak membangun gereja lebih tinggi daripada masjid. Dan saya kira aturan itu memang mula-mula ya tentu diskriminatif ya. Itu dilakukan oleh Khalifah Umar kedua, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masih dilakukan di beberapa pemerintahan khalifah berikutnya. Tetapi dikisahkan ketika kemudian orang-orang Kristen itu melanggar itu, karena alasannya karena nakus itu membuat kebisingan ketika umat Islam melakukan ibadah sholat 5 waktu. Maka kemudian ya ada ironi juga, gereja itu dihancurkan. Jadi ketegangan-ketegangan semacam itu pernah ada. Karena apa? Alasannya bahwa gereja itu panggilan ibadahnya itu mengganggu orang Islam untuk sholat. Kemudian Al-Waqidi juga menulis bahwa pada masa Khalifah Al-Walid, dan Khalifah Al-Walid itu adalah yang mendirikan Masjidil Aqsa pada tahun 715. Dan dia pada masa pemerintahannya itu, ketika Khalifah Al-Walid itu berdiri di mimbar untuk memberikan pesan-pesan kepada umat Islam, tiba-tiba ada bunyi nakus, ya lonceng gereja yang mengajak orang beribadah tadi. Nah, ketegangan-ketegangan itulah yang kemudian memunculkan pengaturan-pengaturan. Misalnya, tidak boleh membunyikan nakus itu menjelang dan waktu orang Islam sembahyang. Meskipun itu juga detailnya itu cukup sulit. Karena apa? Waktu sholatnya Islam dengan waktu sholatnya gereja
timur itu hampir bersamaan. Nah itu yang kemudian menjadi masalah ya, karena kita tahu bahwa di gereja timur itu kan memiliki yang namanya sab'us sholawat, sembahyang 7 waktu. Digunakan 2 kata sholat di situ, misalnya sholat bakir. Sholat bakir itu sholat bangun tidur. Kalau di gereja Ritus Bizantium, gereja-gereja Ortodok Yunani itu digunakan sholat saatil awal, sembahyang jam pertama. Itu waktunya juga hampir bersamaan dengan sholat subuh, lebih siang sedikit, karena itu untuk memperingati kebangkitan Kristus. Lalu ada waktu sembahyang yang persis sama dengan waktu Islam, yaitu sembahyang jam ke-6. Sembahyang jam ke-6 sholat saat sadisa itu adalah bersamaan dengan sholat duhur di Islam. Dan kata duhur itu sebetulnya kan dari bahasa Ibrani sohoraim, dan itu berasal dari kitab Mazmur. Pada pagi hari, tengah hari, dan sore hari atau petang hari aku berdoa, dalam kitab Mazmur itu. Petang hari itu eref dalam bahasa Ibrani, kemudian menjadi bahasa Arab maghrib atau ma'arif dalam sidur Yahudi yang berbahasa Ibrani juga. Nah, karena waktunya bersamaan itu agak sulit di dalam kemudian melakukan regulasi. Akibatnya apa ya? Saling tahu aja lah, misalnya dengan hubungan baik. Kalau yang sebelahnya misalnya masjid mau sholat ya dikecilkan suaranya supaya tidak sampai bising keluar. Begitu juga kalau nanti Kristen lagi, khususnya di Timur Tengah, di daerah-daerah biara itu kan tertib 7 kali sehari. Itu ya Islamnya juga tahu supaya suaranya dikecilkan. Jadi supaya tidak bertabrakan, karena di Timur Tengah ya kedua komunitas iman itu memiliki ritus yang hampir sama. Sampai hari ini pun saya kira di negara-negara Timur Tengah juga ada pengaturan semacam itu. Bukan aneh ya, sehingga kalau di Indonesia ada pengaturan semacam itu, justru itu bukan hal yang baru sebetulnya. Ya, tapi saya kira jalan keluarnya ya selain itu adalah pengaturan regulasi yang memang untuk kemaslahatan semua orang. Saya kira itu adalah relasi. Jadi relasi itu menurut saya lebih penting. Jadi seumpama ya antara Islam yang bertentangan Kristen atau sebaliknya itu saling memahami, saya kira ya hukum itu tidak diperlukan lagi. Tetapi ketika masyarakat belum pada tahap kesadaran, kedewasaan untuk saling bisa mengerti, saya kira hukum tetap diperlukan. Negara-negara Arab ya, kalau dalam lintasan sejarah tadi sudah saya singgung, tapi lebih saya tunjukkan literaturnya. Itu ditulis oleh seorang penulis Muslim namanya Abu Yusuf. Judul bukunya itu adalah Kitab Al-Qaraj. Qaraj itu sebetulnya pajak bagi orang asing. Jadi sebetulnya itu diadopsi dari hukum Romawi yang dikenal dengan ius gentium, hukum bagi orang-orang bukan warga negara Roma, tetapi ada kemiripan dengan pajak Al-Qaraj ini. Dan pernah ada aturan yang dicatat dalam buku itu bahwa orang-orang Kristen dilarang untuk misalnya menggunakan lonceng nakus sebelum dan sesudah waktu sholat tadi yang saya singgung tadi. Tapi bukan dilarang sama sekali, hanya penggunaannya diatur supaya tidak bertabrakan dengan suara adzan dari umat Islam. Dan dalam kesepakatan yang sama kemudian ada statement dari Patriark Mikail Al-Suryani, dia Patriark Gereja Ortodok pada abad ke-11 ya, meninggal tahun 1190-an ya. Dan yang kedua itu dari Gregorius Abu Al-Faraj, itu adalah seorang ahli hukum kanonik Gereja Ortodoks Syria yang dikenal dengan Barhabrius. Itu meninggal di abad ke-13 tahun 1286, yang menegaskan bahwa umat Kristen Ortodok mematuhi aturan-aturan itu demi kebaikan bersama. Ya, sekalipun di dalam
praktek itu kadang-kadang juga ada ketegangan, tapi dengan ada aturan itu kemudian muncul saling menjaga, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau di Eropa, saya tidak terlalu paham bagaimana perkembangan penggunaan alat-alat panggilan ibadah ini, tetapi kira-kira tahun 1285 itu mulai digunakan jam roda yang mengontrol lonceng gereja setiap kali ibadah. Dan itu biasanya juga dilakukan di biara-biara di Eropa. Nah, seiring dengan perkembangan untuk mempraktiskan liturgi di gereja barat, secara khusus setelah abad ke-13 itu ya, kemudian sembahyang 7 waktu yang di gereja timur itu masih dilakukan, di gereja barat mulai dipraktiskan. Hanya ada 2 waktu, yaitu Laudes dan Vesper. Nah, waktu sholat pagi, sholat sore itu yang kemudian diteruskan oleh Martin Luther tentang waktu-waktu sembahyang itu 2 kali pagi dan sore dalam bukunya Katekismus Besar. Karena ada upaya penyederhanaan liturgi ini, khususnya liturgi Horanum, liturgi waktu-waktu sembahyang harian itu, maka kemudian penggunaan lonceng di gereja barat itu lebih hanya berbunyi saat hari Minggu saja. Nah, sehingga tidak tampak lagi. Tapi kalau di biara-biara saya kira masih. Nah, itu yang di barat. Nah, karena gereja Protestan mengikuti penyederhanaan sembahyang harian dari gereja Katolik, makanya dampaknya nggak terlalu terasa. Kecuali mungkin itu di Manado atau di Tomohon, saya dengar teman di sana katanya kalau waktu ibadah itu juga pakai toa. Pada masa-masa perkembangan Islam awal tentu aja belum ada toa kan. Toa itu munculnya baru kira-kira tahun 1960-an sebetulnya. Bahkan saya membaca ada beberapa masjid di masa dulu itu yang sebetulnya keberatan dengan pemakaian toa itu. Nah, sebetulnya toa sendiri itu kan merek pertama pengeras suara yang menjadi booming sampai hari ini sehingga disebut toa ya. Itu sesungguhnya perusahaan yang didirikan oleh orang Jepang ya, namanya Tsunetaro Nakatani tahun awal tahun 1900-an, yang kemudian itu mulai dipakai di Indonesia itu pada awal tahun 60-an. Tetapi memang menurut catatan Masjid Agung Surakarta Solo itu sudah memakai pengeras suara tahun 1930-an. Tetapi mereknya belum toa. Jadi seperti misalnya orang punya sanyo, pemompa air. Itu kan disebut sanyo, padahal mereknya kan tidak hanya sanyo, tapi kan yang pertama kali itu merek sanyo, terkenalnya sanyo, air mineral. Sampai sekarang disebut aqua, padahal ada merek yang lain-lain. Jadi itu sebenarnya perkembangan zaman. Nah, bahwa suara adzan itu tentu wajib ya. Karena bagi orang Muslim itu adalah panggilan ibadah. Sebagaimana sema di Yahudi atau panggilan awal ibadah dalam liturgi di kalangan Kristiani, marilah dalam damai kita berdoa kepada Tuhan, itu saya kira substansinya mengajak orang untuk berdoa. Nah, kemudian kalau di masa-masa kuno itu saya kira beduk itu diambil alih mulai dari zaman Wali Songo. Kalau saya membaca sebuah catatan sejarah, karena catatan sejarah Muslim tertua di Indonesia tidak memuat itu. Itu namanya Keropak Virara dan itu baru diterjemahkan tahun 1978. Tapi akibatnya kita tergantung dengan sastra rakyat. Nah, dalam sastra rakyat itu misalnya di serat Babat Demak, serat Babat Tembayat itu menjelaskan asal usulnya itu dari Sunan Kalijogo. Jadi digambarkan di sana bahwa Sunan Kalijogo itu sedang mau menobatkan Adipati Semarang, namanya Kiai Pandanarang kedua, yang lebih dikenal dengan nantinya Kanjeng Sunan Tembayat. Digambarkan ini orang aristokrat yang kaya, tetapi
dia pelit, tidak mau berbagi kepada sesama. Lalu Sunan Kalijogo itu menyamar sebagai tukang rumput. Ya, dia menjelaskan bahwa rumput ini masih segar. Besok lalu dia datang lagi membawa rumput. Dan rumputnya dibawa jauh, itu dari Klaten sekarang namanya Jabalkat, dibawa ke Semarang. Tiba-tiba sore harinya dia datang lagi ke situ. Kok kamu sudah sampai di sini? Kira-kira seperti itu sejarahnya. Lalu dia mau minta sesuatu kepada Bupati Semarang tadi. Bupati Semarang yang kikir tadi mengatakan ini tambahannya. Dikasih tambahan uang itu, kemudian dilemparkan oleh Sunan Kalijogo. Dilemparkan sampai ke lantai, lalu ditembangkan di situ. Marang Kanjeng Sunan Kali, tipeng cupinane ngarso. Maka dibuanglah itu tadi uang tadi ke lantai. Jeng Sunan alon dikane. Kanjeng Sunan itu sekalipun membuang uang tadi, tapi sopan dalam berbicara, pelan gitu ya. Kula mboten purun arto, tan purun rojo brono. Saya tidak membutuhkan uang, saya tidak membutuhkan harta benda. Nanging ingkang kula suwun, tetapi yang saya minta adalah ungele beduk Semarang. Bunyinya beduk Semarang yang setiap kali menandai orang untuk panggilan ibadah. Jadi sebetulnya alatnya pun juga kontekstual, baik itu di Yahudi, di Kristen, kemudian di Islam. Tadi kan dari abad 13 baru di Eropa itu lonceng itu disetel dengan mekanistik supaya berbunyi sendiri. Lalu ada pengaturan bagaimana nakus yang disuarakan di luar lebih lantang, lalu juga simbal dan lonceng kecil yang disuarakan di dalam untuk ibadah yang lebih khusyuk. Misalnya kalau di gereja timur itu dikaitkan dengan yang namanya Trisagion ya. Kudusul kowi, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, itu diiringi dengan simbal. Kalau di gereja ortodok koptik itu Agios oteos, agios iskiros, agios atanatos, sambil lonceng kecil atau simbal tadi dibunyikan. Jadi sudah ada semacam perkembangan dari alatnya itu, termasuk beduk tadi. Jadi saya kira agama itu kan selalu kontekstual ya, selalu berkembang in loco, tidak mungkin harus tercabut dari akar budaya. Kalau di dalam kitab suci itu disebutkan huruf itu mematikan, roh itu menghidupkan. Jadi bukan aturan-aturan hukum positif yang ditekankan, tetapi kesadaran nurani yang digerakkan oleh roh jiwa kita, termasuk understanding satu sama lain, itu yang sangat dibutuhkan. Baru kalau untuk penertiban ya ada hukum yang bersifat represif, tetapi sebaiknya kalau kesadaran itu sudah muncul, saya kira tidak diperlukan lagi. Cuman kalau karena ya masyarakat kita ini sangat beragam, terus satu dengan yang lain kadang-kadang gagal memahami satu sama lain, maka masih diperlukan pengaturan-pengaturan hukum tentang masalah ini. Inilah yang menjadi roman muka dari bangsa dan masyarakat kita, sehingga keberhasilan kita di dalam mengelola kemajemukan ini sangat penting ya, untuk tetap menjaga negeri yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Bung Karno pernah mengutip ungkapan yang tertulis di sebuah museum di Eropa. Dia mengatakan, saya membaca ungkapan penting ini. Kita bisa meninggalkan museum kapan saja, tapi kita tidak pernah meninggalkan sejarah. Karena dengan belajar sejarah seperti yang kita uraikan tadi, asal-usul panggilan ibadah dalam Yahudi, dalam Kristen, bagaimana perkembangan, baik itu alatnya maupun
penerapan dari alat dan ritus panggilan ibadah itu dalam konteks kebersamaan itu sangat penting untuk kita teladani, mana yang pernah salah dalam catatan sejarah, ya, seperti kasus-kasus misalnya subordinasi satu agama di atas aturan agama yang lain. Tentu itu tidak boleh kita ulang karena kita memiliki asas kesamaan di depan hukum. Tetapi hal-hal yang sifatnya mendidik, mengedukasi, bahkan bisa dijadikan rujukan kita ke depan, tentu harus kita ulang-ulang untuk kita jadikan sumber kesadaran kita. Misalnya apapun canggihnya pengaturan hukum, saya kira masyarakat kita yang diberi kesadaran untuk hidup bersama dengan orang lain, saling memahami, itu lebih penting dari perangkat hukum manapun juga.